Saat ini seperti apa landscape dari industri mamin di Indonesia? Untuk proses dan food dan buah-buahan itu sangat menjanjikan. Jadi kalau kita lihat spesifiknya untuk saya ya, itu yang berbasis buah segar, itu market Asia Pasifik itu sekitar 300 billion US dollar dan growing-nya di atas sekitar 6% CAGR-nya. Itu kalau dunia sekitar 600-an, jadi kita separuhnya dan artinya kita tumbuh di atas global. Indonesia sendiri sudah pasti sangat menjanjikan karena untuk konsumsi buah segar ya terutama itu terus saja bertumbuh dengan pesat. Nah, tapi sayangnya challenge kita ke depan maupun para pemain dari buah segar adalah bagaimana kita mampu mengimbangi, memberikan kualitas yang bagus dengan harga yang affordable sehingga kita tidak perlu impor lagi karena defisit impor kita cukup besar sekitar 1.1 to 1.3 billion US dollar per year. Cukup signifikan terutama di negara yang tropikal seperti ini. Oke. Apakah menurut Anda daya beli yang juga sedang melemah ini saat ini, jadi data-data menunjukkan bahwa daya beli Indonesia dari segi masyarakat pun sebenarnya agak cukup tersendat, ya. Apakah ini tercermin kepada demand atau pembelian dari yang ada di perusahaan Anda untuk buah-buahan dan lain-lainnya? Pasar internasional kita semakin lama semakin menjadi market leader. Jadi sekarang ini Great Giant Food itu sebagai perusahaan proses canned pineapple terbesar di dunia. Oke. Bahkan kita punya volume atau kemampuan produksi hampir dibilang sama kalau tidak lebih besar daripada Thailand di entire country. Dan kita punya cost komponen juga sangat kompetitif. Kita hampir dibilang kita mungkin 20-30% lebih cheaper daripada Thailand. Jadi kalau kita mau sebetulnya bisa. Jadi pasar internasional itu sangat mampu kita terobos dengan contoh. Komposisi sendiri untuk konsumsi domestik dan untuk ekspor dari Great Giant Food seperti apa, Mas? Sebagian besar memang untuk ekspor. Jadi gitu. Berapa persen? 80% lebih untuk Tujuannya? ekspor. Tujuannya ke 65 negara, sebagian besar kan ke US dan ke Europe. Dan sisanya bentuknya ke China. canned pineapple? Bentuknya canned pineapple, sedangkan untuk proses sebagian besar ke Jepang, Singapura, Middle East. Tapi untuk fresh, itu Indonesia marketnya luar biasa besar. Jadi tahun ini, year to date ini kita mengalami pertumbuhan yang sangat besar, hampir dibilang di atas double digit. Jadi cukup signifikan. Nah, tadi kalau Mbak bilang, apakah ada penurunan konsumsi karena penurunan ekonomi? At least di tempat saya tidak terlihat. Nah, karena memang ada fundamental shift. Jadi orang-orang itu sudah seiring dengan sesuainya COVID ya. Jadi kesadaran untuk sehat itu jauh lebih tinggi. Jadi prioritas makanan itu juga mulai berubah. Jadi makanan-makanan yang saya lihat yang berbasis kesehatan sedikit lebih mahal mungkin harganya, tapi real dan itu ada benefit untuk konsumen. Itu mengalami kenaikan. Baik. Ya. Untuk produksi sendiri dari perusahaan Anda seperti apa, Mas? Untuk produktivitasnya dari tahun ke tahun dengan produksi utama Anda berupa pineapple ya tentunya. Ya. Jadi secara yield atau produktivitas itu naik. Tahun lalu itu kita mengalami El Nino. Jadi kalau dibandingkan dengan El Nino sebelumnya, resisten kita itu jauh lebih bagus. Karena ada 3 hal. Satu, kemampuan kita irigasi. Kemudian kemampuan kita dan mengerti tentang agrikultur jauh lebih baik. Ketiga, dengan teknologi dan sebagainya kita mampu untuk menahan dengan El Nino baik. Sehingga tahun ini produksi kita jauh lebih bagus. Dan harapan ilmu ini, ya kan, ilmu ini tidak cuma kita terapkan di plantation kita, tapi kita juga mampu mengempower petani-petani yang kita punya sekarang sekitar 1.200 petani seluruh Indonesia, petani pisangnya. Harapan kita bisa sampai 10.000 ya di 3-5 tahun. Produksi sudah oke, demand sudah oke in terms of sales dalam hal ini. Tantangan apa yang jadi paling besar saat ini untuk GF, Mas? Sekarang ini kalau di international market, dan saya yakin di dalam negeri juga, jadi kita juga tidak hanya memproduksi di dalam cost competitiveness maupun produktivitas yang tinggi, tapi kemampuan kita untuk memberikan nilai sustainability. Kalau di kita bukan cuma sustainability doang, pertama ada 2 komponen, yaitu pertama regeneratif, artinya tanah yang kita pakai harus tidak boleh semakin lama semakin rusak. Kalau kita wariskan kepada anak cucu kita semakin lama semakin sehat. Kemudian tadi yang circularity atau ekonomi sirkular, artinya setiap titik yang dianggap waste oleh perusahaan-perusahaan lain itu tidak kita
kita minimize tapi kita jadikan bisnis. Makanya kita juga punya bisnis sapi misalnya, karena sebagian dari pakan sapi memakan kulit nanas kita. Jadi tantangan dari ESG lebih kepada tantangan ESG. Iya, nanti karena dari market di luar negeri juga akan meminta bahwa perusahaan juga akan memastikan bahwa aspek dari lingkungan, komunitas, ya itu semakin diperhatikan dan semakin menjadi kunci discriminator atau competitiveness dari suatu perusahaan itu sendiri. Untuk tantangan ekonomi sendiri, apa yang Anda antisipasikan akan terjadi mungkin di 2024 ini? Apakah era suku bunga tinggi juga berpengaruh terhadap ya strategi finansial dari perusahaan Anda, Mas? Secara finansial, karena ya ini mungkin ya, kita agak blessed karena kita basisnya kan ekspor. Jadi US dollar sedang naik, kita juga mendapatkan windfall. Bunga tinggi juga udah pasti, ya kan. Tapi secara ini kedepannya adalah nanti pada waktu kita starting moving ke petani-petani empowerment, apakah ada dana-dana mereka yang cukup yang mereka bisa akses? Ya, karena kita ini sudah melihat bahwa untuk memenuhi the entire supply of Indonesia dan untuk ekspor, katakan kalau misalnya mau main pisang gitu ya, Filipina itu punya sekitar 450.000 hektar. Jumlah kita masih terlalu kecil untuk bisa compete dengan mereka. Dan I cannot do it by myself. I have to be empower the rest of the farmer. Do they have access to the financial? Nah, itu yang pertanyaan saya ke depan. Jadi mungkin 2024 tidak immediate, tapi basic foundation untuk menjadikan Indonesia sebagai basis horticultural itu harus mulai dibangun seperti pada waktu Thailand, waktu rajanya King Bhumipol Adulyadej pertama kali, fondasinya udah korek. Anda membuat suatu brand minuman kesehatan melalui Great Giant Foods, yaitu Rejuve gitu ya. Apa cikal bakal dari adanya brand ini dan kira-kira seperti apa juga performa dari brand ini dan kontribusinya untuk GGF sendiri? Jadi pertama terjadi momentum yang saya bilang. Jadi keinginan untuk hidup sehat dari masyarakat itu meningkat dengan drastis. Nah, kalau kita lihat spesifik market juices, itu nggak banyak yang orang punya horticulture. Banyak jus-jus yang ada di pasar itu tidak 100% jus, concentrate. Paling banyak sekitar 25%. Bahkan ada yang ngaku-ngaku jus padahal kagak jus bukan. Jus juga nggak ada isinya. Dan kita bisa melakukan itu karena dari sistem atau model bisnis kita yang sirkular. Jadi artinya kayak Rejuve itu teknologi bisa dibeli, tapi base-nya adalah pineapple juice. Kalau pakai base jus lain ya mahal banget. Jadi sekarang ini masyarakat atau konsumen itu ingin atau demand produk yang real. Jadi mereka yang honest. Jadi kita sudah hampir dibilang banyak makanan atau minuman yang secara perception meng-create bahwa seakan-akan itu adalah produk itu, ya. Pada waktu dilihat ingredientnya ternyata tidak, ternyata enggak, ya kan. Nah, anak-anak sekarang kan tambah pinter nih, ya kan. Makanya apalagi Z generation is a real generation. They demand something real dan company yang punya specific purpose terhadap community, environment, lingkungan, brand-nya akan lama semakin kuat. Mas Tommy, bisakah dijelaskan kepada pemirsa CNBC Indonesia lini-lini bisnis yang sudah dan tengah dijalani oleh Great Giant Foods? Sedikit histori juga tentang Great Giant Foods seperti apa dan kira-kira ekspansi ke depannya. Iya, jadi tadi sudah diterangkan bahwa perusahaan kita itu berdiri sekitar 1979. Ya. Awalnya itu adalah cassava business atau singkong. Ya. Sampai sekarang kita masih punya. Dan kemudian pada waktu rame-rame bisnis kelapa sawit, kita memutuskan jangan ikut-ikutan. Ya sudah rame kelapa sawit, mendingan kita bisnis yang belum pernah ada, yaitu pineapple. Dan kebetulan kita kerjasama dengan perusahaan maupun teknisi dari Taiwan, kita mulai mengenerate pineapple. Ya. Di dalam perjalanannya ya maju mundur, kepleset sana, kepleset sini, kita akhirnya mampu mengestablish sebagai sekarang yang the biggest in the world untuk proses canned pineapple dengan cost competitiveness, produktivitas dan baik. Dan dari situ kita juga melihat ternyata buah-buahan di Indonesia itu sangat kurang, ya. Jadi kita tadi yang saya bilang, kita hampir dibilang import kita sekitar 1.3 billion US dollar, mainly dari apel, pear, grapes maupun mandarin dari Cina, ya. Jadi Indonesia kekurangan pisang, kekurangan pepaya, kekurangan jeruk. Nah, ini kita melihat bahwa kok
kayak begitu ya. Padahal ini negara agriculture dan tropical. Ya. Dan itu yang kita mau build. Nah, di dalam konteks tadi bisnis sirkular kita, sisanya ampasnya mau dijadiin apa nih? Kita mulai bisnis sapi. Sapi juga Indonesia kekurangan, sekitar 200 sampai 300 ribu ton ya. Karena kita yang dipotong 3, kebutuhannya kita 3 juta yang dipotong, kita punya populasi, kita kekurangan seperti itu. Ya. Dan bagaimana pengembangannya dan sebagainya. Dari situ kita punya bisnis yang namanya sirkular, punya bromelain enzyme, jadi bongkolnya pineapple itu bisa dipakai untuk bromelain enzyme, itu sekarang kita yang terbesar di dunia, dan sebagai outcome dari kita punya sirkular, udah pasti consumer product seperti keripik pisang, terus kemudian juices, nantinya juga banyak downstream pengembangan consumer product yang berbasis buah-buahan. Ya. Nah, itu adalah misi dari company kita, bagaimana negara kita yang agricultural, tropical, dan sangat strategis di dalam positioning di global perekonomian itu yang tadi saya bilang di dalam 500 atau 600 billion US dollar market kita bisa participate. Ya. Kita sudah participate di kelapa sawit, saya sudah participate di pineapple, bisa nggak participate di buah-buahan yang lain yang banyak sekali. Dan demand itu di Europe dan US semakin lama semakin besar.